Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di malam yang sejuk-sejuk panas ini, saya kedatangan dua orang tamu penting. Pertama adalah Profesor Effendi Ghazali, pakar komunikasi politik. Kita mengenal beliau dari berbagai forum ilmiah hingga tayangan di televisi. Sekarang beliau sudah mendapatkan gelar profesor kembali, tapi diberikan oleh orang luar negeri. Ya. Jadi sudah sah saya tetap memanggil beliau profesor. Nanti kita akan diskusi banyak hal bersama Prof. Effendi Ghazali. Tamu kedua, ini teman istimewa. Dulu tidak boleh tampil ke publik saat di KPK. Prasuat Abung Nugraha. Abung itu panggilan sehari-harinya. Abung sekarang sudah bergabung di kepolisian dan sudah mulai bekerja hari ini ya. Iya. Merasa bahagia atau? Kita akan membahas tema yang menurut saya menarik dan kita mungkin bisa ulas bersama, yaitu soal relasi demokrasi, ambang batas pencalonan presiden dan semangat anti korupsi. Ya. Bagi saya ini relasinya cukup luar biasa ya, karena bagaimanapun kita tahu dalam proses pencalonan presiden yang sudah mulai ribut hari ini, banyak sekali di antara calon ataupun bakal calon sebenarnya yang mengusung cerita soal anti korupsi, padahal belum tentu juga mereka bisa maju karena ada ambang batas. Ya. Dan kita ketahui ini bagian penting soal kemajuan demokrasi di Indonesia. Ya. Kebetulan saya dengar beberapa hari belakangan ini ada tokoh anti korupsi yang disukai Abung, Pak Firly Bahuri, bicara soal relasi ambang batas pencalonan presiden. Beliau maunya 0% dan semangat anti korupsi yang harus dihidupkan dalam proses demokrasi di Indonesia. Sebelum ke Abung bicara mantan pimpinannya Pak Firly, saya ingin ke Prof. Effendi dulu. Pertama, Prof, apakah mungkin demokrasi kita bisa terwujud dengan gagasan anti demokrasi, anti korupsi, tetapi faktanya tidak begitu. Lalu partai-partai kita yang korup punya kekhususan untuk mencalonkan calon presiden yang ceritanya semua soal anti korupsi. Prof melihatnya ini cerita sesungguhnya, cita-cita, atau ini slogan saja untuk menjual diri kepada para pemilih? Ya, para pemirsa, Prof. Ferry Amsari dan Chief Abung, ini Ketua IM 57. Provokator Ini Ketua IM 57, Bapak dan Ibu sekalian. Nah, saya mau menjawab itu dengan agak pendek-pendek. Yang pertama, saya updating dulu aja pemutahiran bahwa tadi dikaitkan dengan Ketua KPK saat ini, ayahandanya Abung dan kawan-kawan, yang tiba-tiba berbicara tentang presidensial threshold. Saya baca betul ada 4 kata penting: modal besar, terus kemudian balik modal, kemudian ada ini bohir politik, dan kata kunci yang keempat itu adalah potensi untuk terlibat dalam korupsi. Nah, saya mau mengatakan tentunya kalau itu benar, ini membahayakan bagi demokrasi. Tapi yang saya mau tahu itu sebetulnya, saya nggak tahu apakah Ferry Amsari dan kemudian Abung juga tahu bahwa apakah ini hasil kajian yang lama gitu. Kalau betul hasil kajian yang lama, ini cukup mengejutkan karena kita harus bedakan secara tajam antara pilkada threshold dengan presidensial threshold. Jadi threshold itu kita baca ambang batas pencalonan pilkada atau ambang batas pencalonan presiden. Nah, kalau selama ini yang sering di OTT oleh Chief Abung dan kawan-kawan, rasanya pilkada threshold karena dia membutuhkan tadi biaya besar, harus balik modal, ada bohir politik, potensi korupsinya ya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah apakah dari hasil sebuah kajian maka Pak Firly Bahuri, kalau betul ini terima kasih juga karena nanti berguna untuk pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi. Bisa jadi ada saksi novum, ya. saksi fakta, saksi ahli atau novum bukti baru bahwa ternyata untuk presidensial threshold pun jangan-jangan nih sudah ada angka
siapa yang membeli partai politik. Wah. Wah, Seru iya kan? juga. Iya kan? Karena selama ini setahu saya, Ya. tolong saya dikoreksi, belum pernah ada OTT terhadap Calon presidensial threshold atau calon presiden, betul nggak? Betul. Belum pernah juga ada bukti bahwa ada korupsi yang melibatkan mereka-mereka yang ada di jangan langsung presidennya, tapi tim sukses presiden yang terkait dengan jual beli tiket. Iya. Nah, itu kalau sudah nanti Iya. Chief Abung bisa cerita. Benar. Tapi yang kedua menjadi menarik untuk pertanyaan seperti apakah memang tingkat korupsi itu sudah begitu rupa menjadi tinggi atau pemberantasannya yang semakin lemah. Ya, itu kan sisi lain. Tapi maksud saya sampai sekarang ini kita bicara tentang pencalonan presiden loh. Jadi kurang lebih kita menyambung pembicaraan dari Kapolri kalau saya nggak salah bahwa ini ikan ini punya masalah dari kepalanya awalnya. Nah, proses itu ada di proses presidensial threshold, ambang batas pencalonan presiden. Itu yang menjadi menarik. Sama yang ketiga, bahaya bagi demokrasi pasti. Karena kan biayanya menjadi mahal, terus kemudian dari situlah oligarki paling enak bekerja. Dia memilih siapa dan menyingkirkan siapa. Iya. Batasannya tinggal kalau kata Fahri Hamzah, kalau kita boleh mengutip dia, itu menjadi ruang gelap. Jadi tidak lagi dibicarakan siapa punya potensi, pengalaman, kepala daerah, kebaikan, narasi sebagai calon presiden, tapi ruang gelap aja. Siapa yang bisa memenuhi 20% kursi di DPR atau 25% suara nasional. Jadi bahaya langsung terhadap demokrasi ada. Tapi sebetulnya yang lebih penting dalam demokrasi itu adalah pertanyaan, kemana aja Anda selama ini? Itu agak penting tuh. Kenapa Anda berteriak sekarang? Presidensial threshold itu sudah ada sejak 2003 yang diatur dengan aturan peralihan. Tidak jadi 15-20 waktu itu, tapi 35 yaitu 3% suara kursi DPR atau 5% suara nasional, dan itu yang dipakai oleh Bapak SBY dan Yusuf Kala sehingga bisa maju. Tapi ketika beliau memerintah itu dinaikkan. Ya mohon maaf nih bagi yang nonton, tapi faktanya demikian, itu dinaikkan menjadi 15-20 itu 2003, 2008 20-25. Nah, itu dipertahankan terus itu 20-25 ya, sampai terus. Jadi pertanyaannya, kenapa berduyun-duyunnya sekarang? Tapi selalu bagi ilmuwan adalah lebih baik agak terlambat sedikit daripada tidak kembali ke jalan demokrasi. Jangan sampai ini juga berdasarkan suka atau tidak. Demi teman kita, nggak apa-apa ada presidensial threshold. Sesudah selesai teman kita, yang itu nggak boleh jadi. Kita abad dan kita buka sebesar-besarnya bagi yang lain. Mudah-mudahan dengan teleologi tidak terjadi demikian. Jadi maksudnya bangsa ini sudah punya pengalaman seperti itu, ditambah lagi dari Pak Firly menambahkan sesuatu yang penting sampai di kepalanya nih sekarang. Apakah ini bisa menjadi novum atau tidak pada saat yang sangat tepat pada saat ini. Ini presidensial threshold ini sedang akan digugat tidak hanya dari dalam negeri, tapi hari ini saya baca sudah dari Amerika, Hong Kong, pemilih luar negeri sudah mulai ya. Jadi sebelum saya bertanya ke Abung apakah itu ilmiah atau tidak cara berpikir. Ada kajian apa tidak sebelumnya? Karena kan beliau pernah mendampingi ayahanda Pak Firly kan. Saya masih ingin mengulas soal apakah kemudian ada relasi politik ya, sikap dari setiap tokoh ketika menyampaikan komunikasi publiknya, komunikasi politik lah terhadap masyarakat luas. Apakah ini juga bagian dari Pak Firly? Oh ya, tentunya kita selalu akan bertanya-tanya siapapun, Anda jangan langsung mengarahkan saya kepada Pak Firly gitu ya. Saya enggak. Tidak enak sama Abung lah. Tidak enak sama semua orang gitu ya. Tapi poin saya itu adalah begini, kita tetap harus bertanya kenapa dibicarakan sekarang, bukan tahun lalu atau bukan ini, tahun atau politik yang sebelumnya. ya kalau disebut tahun politik, apakah tepat sekarang? Kenapa bukan 2023 ketika akan muncul pencalonan misalnya. Tapi ini disebut misalnya sebagai antisipasi, ada kajiannya atau enggak. Jadi selalu ada konteksnya gitu ya. Saya berusaha menyampaikan ini untuk menghindari jangan sampai ada nanti bayangan di luar sana bahwa Pak Firly ingin maju misalnya. Ini kan belum pernah terwujud gitu. Dan di survei-survei juga belum muncul angka atau keinginan Pak Firly. Jadi kita menghindari rumor-rumor yang seperti itu, tapi kita baca faktanya bahwa ini sesuatu yang baru. Karena yang kita tahu logika adanya adalah pilkada threshold yang menyebabkan persis seperti kata Pak Firly 4 kata tadi, modal besar, balik modal, bohir politik, potensi korupsi gitu. Nah, jadi selalu kita harus baca dalam konteks itu.
Jadi analisa Prof. Effendi coba menghindar dari prasangka politik. Oh iya ya, harus. Analisa. Ya. Oleh karena itu kita akan konfirmasi kepada orang yang kemudian di KPK, apakah di KPK ada kajian soal relasi pencalonan presiden, pencalonan kepala daerah, mungkin pencalonan legislatif juga, ya, dengan pembenahan sistem demokrasi kita, termasuk upaya pemberantasan korupsi dalam sistem politik kita. Ada nggak kajiannya, Pak Abu? Oke, makasih udah Ferry, makasih Prof pencerahannya malam ini. Tapi mungkin saya harus mengkonfirmasi dulu Prof bahwa sesaat setelah Pak Firly memberikan statement terkait dengan presidential threshold yang 0%, itu Pak Nawawi langsung menyangkal bahwa itu adalah Bukan pendapat organisasional. Jadi bukan KPK yang sedang berpendapat saat itu. Ini pendapatnya Pak Nawawi, tapi itu adalah Pak Firly pribadi. Saya nggak tahu nih, ini ada gimmick apa lagi yang sedang dimainkan oleh Pak Firly ataupun Pak Nawawi dan pimpinan lain-lain, karena menurut saya memang sepaham kami ya sebagai penegak hukum selama saya di KPK, satu, kita sangat-sangat, bahasa tanda kutipnya itu kalau dalam Islam tuh haram itu hukumnya kalau kita ngomongin masuk ke politik praktis, ya? Politik praktis, satu. Kedua, tentu saja kita nggak kemudian bisa berpendapat soal presidential threshold ini langsung tiba-tiba kita tarik ke korupsi, karena butuh kajian seperti kata Prof tadi, butuh kajian yang komprehensif, dan sepaham saya juga itu juga belum pernah ada kajiannya di KPK, karena memang KPK sangat-sangat hati-hati terkait dengan isu politik. Paling kalau misalnya pun kita mengkaji soal kausalitas antara presidential threshold ataupun pilkada threshold kepada potensi korupsi, itu kajiannya ke arah pencegahannya. Jadi bagaimana sih kemudian sistem yang ada ini, undang-undang yang ada ini untuk kemudian kita cegah, kita rapihkan gitu loh bolong-bolongnya dan lain-lain. Karena satu, kita nggak bisa masuk ke dalam legislatif. KPK bukan pembentuk undang-undang. KPK penegak hukum yang wajib melaksanakan undang-undang. Mengusulkan dalam konteks penegakan hukum ya, undang-undang penegakan hukum boleh. Kita juga kerjasama soal proses mengadili pidana korporasi dan lain-lain gitu ya, dengan MA menyusun Perma 16 bareng-bareng juga. Tapi supaya ini agak lebih dinamis, saya tertarik untuk dua hal, izin host. Ya. Yang pertama itu, kasihan juga ini orang-orang yang sudah mengajukan permohonan pengujian judicial review ini ya, yang mengutip Pak Ketua KPK. Artinya kan salah dong mengutip, karena mengutip pendapat pribadi. Enggak, kan ada kan beberapa yang mengutip itu. Ya kan? Saya baca di media mengutip. Berarti ini, atau sebaliknya, memang ada hal-hal baru mungkin yang ini IM 57 belum tahu, atau nanti IM 57 kan bikin sendiri. Ini potensinya kajian, ya? Potensi novum loh ya. Betul nggak? Kalau saya lebih cenderung ingin menjadikan beliau sebagai saksi fakta. Oke. Karena pernyataan itu kan pribadi. Itu penting betul kalau karena tapi korupsi adalah extraordinary crime. Nah, kalau itu ada ya kan? Apakah itu relevan? 9 hakim Mahkamah Konstitusi. Ini fakta yang bagus, alat bukti yang menarik keterangan saksi beliau. Harusnya Pak Firly, saya setuju tuh, Prof. Kita ajukan sebagai saksi fakta misalnya ke depan, dan dia diminta untuk membeberkan fakta bukti bahwa dengan adanya presidential threshold 0%, maka terjadi beberapa kasus korupsi. Dengan adanya presidensial threshold 20-25%, maka terjadilah potensi transaksi koruptif yang transaksi koruptif. 4 hal itu ya, modal besar, balik modal, bohir politik, dan potensi korupsi. Yang saya tanyakan begini kamu, bahwa tidak ada penelitian di KPK sudah dijelaskan. Itu saya confirm sih soal itu. Agung berminat beliau menjadi saksi. Pertanyaan saya adalah, apakah mungkin ada kepentingan lain? Kalau tidak ada penelitian, beliau tiba-tiba menyampaikan, apakah ada kepentingan lain beliau menyampaikan itu?
Nih kadang-kadang kita juga memang agak misterius dengan tindak tanduk beliau ya. Bahkan kemudian ya seperti semisterius nasi goreng beliau. semisterius yang sampai saat ini hasil ujian TWK kami ya. Itu 57 orang. Supaya tidak misterius, saya nggak ikut masuk ke hasil ujiannya. Tapi saya mau bilang sampai saat ini memang kita belum dengar Bapak Ketua KPK ini sedang digadang-gadang untuk menjadi calon presiden. Enggak kan? Karena biasanya orang yang maju itu pendekatannya dua. Yang pertama itu untuk pemilih secara umum supaya para pemilih dan bangsa punya calon-calon yang alternatif lain. Calon-calon yang bagus karena pembuat undang-undang dasar kita itu mengatakan seluruh putra-putri bangsa yang terbaik, apakah kepala daerah ataupun apapun lah ya, bidang kehidupannya layak maju sejauh dicalonkan oleh partai politik atau gabungan partai politik. Nah, tapi jadi itu kita bantah, belum ada rumor itu belum ada. Jadi Prof Effendi membantah. Tidak ada rumor itu. Ya. Kalau Pak Abung? Tapi saya menarik juga kalau misalnya betul dia mau mencalonkan diri ya Prof. Karena kan nanti kan di baru kali ini mungkin ya kita ngelihat nanti ada orang yang ahli membuat nasi goreng misalnya mencalonkan diri menjadi itu saya bantah lagi. Gitu. Saya bantah lagi dengan agak cepat nih. karena gini. Ketua KPK sebelumnya, dua sebelumnya itu digadang-gadang buat menjadi wakil presiden. Pernah kan? Iya, oke. Dan jangan-jangan pada waktu itu hitung-hitungannya, kalau dia maju menjadi wakil presiden dari pasangan yang lain, salah satu pasangan lain kalah. Sampai begitu kan hitung-hitungannya dulu ya? Hitung-hitungan politik. Iya, jadi artinya pernah ada loh untuk RI2 pernah ada. RI2. Menarik. Ya, RI1 mungkin tidak. Tapi RI2 pernah ada dan kalau itu. RI2 Pak Abung akan tetap memilih atau tidak beliau? Kalau dia bisa menjelaskan bagaimana kemudian hal-hal yang misterius tadi itu bisa di dalam sidang MK, kenapa enggak? Contoh misalnya dia menjelaskan kenapa dia mengambil hak asasi kami 57 orang misalnya. Karena dia sudah dinyatakan oleh Komnas HAM telah melanggar kan? Pelanggar hak asasi manusia gitu loh. Nah, misalnya dia bisa menjelaskan atau kemudian dia bisa mengklarifikasi, membuktikan dan memberikan bukti yang jelas. Nggak usah kejauhan lah dia mau memimpin Indonesia ya, memimpin di gedung KPK itu aja dulu. Saya pikir kalau memang dia sukses, kenapa enggak kita pilih? Oke, saya mau beralih sedikit, Prof. Beliau sudah menyatakan begitu, tanpa ada penjelasan ilmiah, kenapa butuh 0%? Resah mungkin. Enggak, boleh loh ilmuwan atau seorang pemimpin itu apa disebut lembaga tinggi negara kan? Lembaga negara. Oke. Tinggi juga sih, lembaga negara gitu ya. Itu resah melihat kondisi yang ada. Artinya membayangkan di pilkada aja begitu, apalagi di pencalonan presiden misalnya. Nah, maka pertanyaannya apa sih alat ukur ilmiah kenapa? Ya, Prof kan termasuk yang metodologi nih, pertanyaan metodologis. Butuh keterbukaan pencalonan. Dengan kata lain 0% itu layak lah. Secara konstitusional juga begitu. Nah, pertanyaannya kenapa kita butuh? Kenapa publik harus ikut menentukan suara bahwa 0% adalah pilihan konstitusional kita? Pertama, harusnya yang lebih menjawab itu Profesor Ferry Amsari. Iya. Tapi karena dia jadi host, jadi dia pura-puranya tidak tahu. Dan kebetulan memang dia bisa melempar itu karena saya yang mengajukan pemilu serentak waktu itu dengan Prof. Saldi Isra, ada Prof. Irman Putra Sidin dan lain-lain ya. Jadi bolehlah lemparan ini ke saya. Secara teknis Prof sangat layak. Ya. Malah sebenarnya saya yang paling gagap berbicara soal politik ini, Prof. Tapi karena saya nggak pernah tapi menjadi menarik tidak-tidaknya 15 tahun terakhir ya saya nggak berbicara politik. Dilarang ya. Iya. Sekarang kan bebas, kita kasih kebebasan. Saya harus kasih tahu ke orang-orang rekaman hari ini bersejarah betul. Hari pertama Chief Abung jadi ASN Polri akan tercatat terus. Orang boleh lupa tanggalnya tapi ingat memorinya. Hari pertama sebagai ASN Polri. Tapi di acara ini sebagai ketua IM57. Baik, kembali ke pertanyaan. Maka saya mau bilang begini. Ini sebetulnya ada hegemoni. Hegemoni itu mengatakan kurang lebih begini. Semua ini menjadi diterima, lalu ada alasannya masing-masing. TWK jadi diterima, ada alasannya masing-masing. Padahal sebetulnya kita tahu, ini ada yang keliru nggak ya sebetulnya gitu ya. Nah, sama dengan presidensial threshold ini, saya mau mulai dengan mengatakan begini. Teman-teman kita, para pakar hukum tata negara, serta semua yang menonton, begitu kita menyebut presidensial threshold 0%, kita sudah terjebak dalam hegemoni. Karena harusnya
pemilu serentak itu tidak mengenal presidensial threshold. Ya. Dia tidak boleh dibikin bilangan, tidak boleh dibikin 0%. Karena kalau 0% dia bisa bergeser jadi 5, 10, 7 orang bisa atur-atur. Pemilu serentak di dunia tidak mengenal presidensial threshold. Jadi kita salah juga itu Tidak yang ada menggugat ambang batas yang itu. menggugat ke Mahkamah Konstitusi. 0%. Salah juga. Dia minta menjadi 0%. Salah. Mengembalikan bahwa pemilu serentak itu tidak mengenal presidensial threshold. Artinya dengan memilih serentak. Dulu kan kita berniat pemilu nasional serentak dan pemilu daerah serentak. Dan itu dilakukan pemilihannya dengan jarak 2,5 tahun ya. Nah, pemilu nasional serentak itu mengharuskan presiden, DPR, DPD dipilih pada saat yang sama, ya kan? Dengan demikian tidak ada logika, metodologi apapun yang membuat kita mengenal presidensial threshold. Apalagi mengambilnya dari 5 tahun yang lalu. Jadi maksud saya, sebelum kita berlanjut panjang dan lebar, kita lebih bagus mengajak seluruh pemohon ke Mahkamah Konstitusi ini untuk tarik lagi permohonannya. Jadi jangan 0%, tapi mengatakan bahwa pemilu Memang serentak tidak di ada. dunia tidak mengenal atau tidak ada presidensial threshold. Itu aja dulu kita sampai di situ gitu. Pasal 6A ayat 2 Undang-Undang Dasar kita Atau tidak mengenal sama sekali. Atau seluruh, walaupun dulu pemilihannya dikembalikan ke MPR, sama sekali tidak ada mengenal presidensial threshold, betul nggak? Baik pendiri negara kita maupun pembuat undang-undang dasar kita dan proses amandemennya sama sekali nggak kenal presidensial threshold. Iya, iya, iya. Ya. Nah, kalau kemudian catatannya begini, Prof. Kan Ya. sekarang sudah ada nih, saya lebih tepat menyebutnya presidensial kandidasi threshold. Ya. Karena presidensial threshold kita kan ada sebenarnya. Oh, iya, Pasal iya. 6 ayat 3. Oh iya betul betul. 6 ayat 2 ini sekarang diubah oleh Undang-Undang Pemilu jadi ada threshold, Ya. ada ambang batasnya. Nomor 20 3, nomor sampai 2003, 2008, 2017 ya. Ya. Nah, pertanyaan saya, apakah dengan ada ambang batas itu potensi transaksional antara calon presiden dan partai yang mendukungnya akan terbuka lebar? Saya lagi-lagi tidak menemukannya sampai saat ini dalam tatanan metodologi yang ilmiah. Karena saya hitung-hitung itu ternyata jumlah biaya kampanye kemarin itu cuma 606 miliar di satu pasangan, yang terpakai cuma 601 miliar. Yang satu lagi 215 miliar, yang terpakai cuma sekitar 213,5 miliar. Ini paling kecil dibandingkan pemilu-pemilu di dunia barangkali. Nah, jangan-jangan kita harus tanya ini ke Pak Firly. Karena mungkin dia punya catatan lain bahwa ini cuma angka-angka di atas kertas, di bawahnya mungkin besar gitu. Nah ini kalau ini yang menjadi novum fakta baru ya, ini menjadi menarik bahwa sebetulnya di luar angka 601 miliar itu dan di luar angka 211,5 miliar itu ternyata besar sekali, termasuk pembelian tiket dan lain-lain. Tapi kalau secara umum tentunya orang akan mengatakan dengan 20% suara DPR dan 25% suara nasional, maka oligarki akan mudah bekerja. Sebetulnya belum tentu biayanya menjadi mahal. Karena presidensial candidacy threshold, mungkin calon presidennya nggak bayar. Yang nanggung cukong-cukongnya. Ini kan lain kalau satu-satu. Kalau dia maju sendiri-sendiri dengan partai masing-masing, dia bisa bayar sendiri-sendiri akhirnya. Karena belum tentu cukong tertarik. Banyak loh di dunia pemilihan umum itu, ketika maju sebagai kandidat orang nggak tertarik. Tapi begitu sudah kampanye ternyata rakyat mendukung dia, cukong keceleng. Bingung cukong, kok dia hebat? Nah, cukong belagak lagi, kami dukung Anda gitu kan, biasanya seperti itu. Oke. Sebelum Prof. Effendi terlalu banyak memberikan beban pertanyaan ilmiah ke Pak Firly, Ya. saya ingin Abung saja menjawab, Prof. Ya. Praktiknya secara politik di lapangan, itu transaksi politik seperti apa yang pernah terjadi? Pertama gini, saya agak tertarik tadi ya dipancing-pancing terus sama Iya, Prof bicara soal. Saya sebenarnya agak-agak berusaha untuk berkelit-kelit nih ngomong Iya, politik dari tadi ya. Tapi jangan-jangan ya Prof, jangan-jangan Daveri kita aja yang kegeeran bahwa Pak Firly mau maju ke Mahkamah Konstitusi dan kemudian menyampaikan novum baru gitu misalnya contohnya. Oh enggak, kita butuh Karena maksudnya. Kita yang butuh. Saya butuh. Karena gini. Karena itu pernyataan bagus. Pernyataannya bagus, tapi kan kasusnya belum ada. Nah, bagaimana kemudian dia mau menyampaikan sesuatu selain cuma sekedar gimmick gitu loh? Karena kita kalau misalnya kita ngomongin soal pilkada, oke, Ya. kita banyak kasus Banyak, pilkada. banyak.
tangkapan soal pilkada atau kemudian kickback atau kemudian ada yang kemudian cukong dibayar di depan sama paket proyek dan lain-lain tuh yang kayak kata Prof tadi itu banyak. Tapi kalau presiden kan nggak pernah, belum pernah ada kasus terkait dengan Mudah-mudahan setelah acara ini ditonton, Tiba-tiba. Pak, bukan, maksud saya Pak Presiden kita jangan tersinggung loh. Enggak Enggak, boleh bukan. tersinggung. Kan Bukan, beliau loh. nggak boleh maju lagi. Bukan gitu. praktek yang dulu. Iya, ini apa menyinggung saya apa enggak gitu kan? Soalnya kan presidensial threshold ini mulai ada di Pak SBY juga boleh tersinggung. Ya kan? Karena presidensial ada di 2 periode ini, Pak SBY dan Pak Jokowi. Iya, Jadi jangan tapi, tersinggung. Yang mana ini Prof, gitu ya? Prof, kalau kita ngomongin soal eranya Pak Firly, era Pak Firly ini di Presiden Pak Jokowi loh. Jadi Oh, tapi data secara bisa, nggak langsung. data bisa dari zaman dulu. Iya, Secara- siapa tapi- tahu ada penelitian dari zaman SBY. Iya. Tapi itu kan sudah terjadi kan Oke. gitu loh. Kan yang kita hadapi kan sekarang nih 2024. Iya. 2024 dan 2019 itu adalah Presiden Jokowi. Jangan-jangan Enggak, Pak Firly datanya bisa dari zaman Pak SBY. Betul. Yang sudah maju dengan presidensial threshold 3% suara DPR atau 5% suara Kan bisa Betul. aja Pak Firly dikasih Bu Apa? oleh, Data sebelumnya. teman-teman KPK dari data sebelumnya. Kalau gitu setelah presidensial threshold yang sekarang di era Pak Presiden Jokowi, kan Pak Firly harus dijelasin begitu. Oke. Tidak ada lagi korupsi kan gitu kan. Tapi kalau dia masih ngomongin korupsi karena presidensial threshold, itu di 2019 dan 2014 itu eranya Pak Jokowi loh. Tapi Jadi- janganlah dibawa ke sana-sana. Iya, agak berat. Agak berat jadi Sana. Nanti Enggak, Pak Presiden makanya- marah ke Pak. Ada 2 presiden, kurang lebih begini, ada 2 presiden yang maju berdasarkan Yang ada presidensial threshold-nya. threshold-nya. Dan apakah ada data yang menunjukkan bahwa di situ terjadi 4 kata tadi, modal besar, balik modal, bohir politik, dan potensi korupsi. Kita serahkan nanti ke Pak Firly apakah akan membuka itu di sidang MK atau tidak. Tapi pertanyaannya Pak Agung adalah tadi kan disinggung soal beliau tidak kegeeran kita kalau beliau maju ke MK. Tapi apakah itu memungkinkan atau diperbolehkan secara etik di KPK? Kenapa enggak? Kenapa enggak? Kalau misalnya kemudian kita itu kan hak konstitusional, udah Ferry. Untuk maju ke pengadilan, untuk kemudian menjadi saksi fakta, menjadi saksi novum, menyampaikan kebenaran. Harusnya ketika ada larangan bagi seluruh warga negara maupun apapun itu ya, entah itu pejabat negara atau bukan pejabat negara, itu sudah diskriminasi. Kita secara harus konstitusi. forward hasil rekaman ini kepada mereka yang mengajukan, memohon Jadi judicial ada review gagasan. ke Mahkamah Konstitusi supaya mereka meminta saksi-saksi fakta yang ada. Jangan terbatas kepada Pak Pak Firly Firly. aja. Misalnya partai politik. Ya. Siapa tahu dulu pernah menerima, sekarang sudah bukan partai politik Kemudian lagi. sadar. Jadi justice kolaborator. Menarik. Nah. Tidak hanya pemohon, Iya. Prof, tapi MK sendiri Oh, bisa juga ya. menerima. Oh ya, karena dipakai sebagai kutipan dalam pengajuan Permohonan. permohonan ya. Jadi mahkamah punya wewenang untuk memanggil Pak Firly. Yang relevan. Kalau mahkamah memanggil tidak mau bisa dipanggil paksa. Mahkamah Konstitusi bisa. Oh iya, Oke. kan peradilan. Apalagi ini kan bukti yang menarik sebenarnya. Tapi saya nggak terbayang itu terlalu jauh nanti. Tapi kira-kira, Prof, Ya. harapan untuk 2024 dengan ambang batas pencalonan presiden dan perkembangan demokrasi, ada pemilu yang tidak korupsinya terlalu banyak seperti pemilihan kepala daerah karena kita belum membuktikan pilpres ya. Itu apa, Prof? Sampai Prof begitu konsisten bahasa saya ya, dari tahun politik ke tahun politik berikutnya untuk mempertahankan ini. Kan harusnya Prof kecewa dengan MK dan tidak lagi maju, mundur gitu lah ya. Iya, jangan dong. Kan kita belajarnya teleologi yang Oke. mengatakan bahwa biarlah bangsa ini berjalan lalu untuk semua tujuan dan peristiwa ada maksudnya. Mudah-mudahan maksudnya itu kita sudah mengalami ini, kita berusaha memperbaiki. Nah, saya mau gambarkan 3 hal. Yang pertama, legal standing, mudah-mudahan saya ada. Masih ada, gitu. Karena kan saya yang mengajukan permohonan dengan kuasa hukum Wakil Kamal waktu itu dan pemilu kita jadi serentak. Memang betul pendiri bangsa kita maupun pembuat undang-undang dasar maupun amandemennya, original intentnya harusnya serentak nasional itu. Ya. Lalu bisa kita bilang daerah juga serentak. Tapi poin yang kedua adalah
dia mendapatkan konteks yang betul setelah permohonan itu dikabulkan, betul kan? Karena ketika dia menjadi serentak, walaupun 2003-2008 itu masih ada presidensial threshold, di 2014 harusnya tidak bisa. Dilogikakan ditunda ke 2019. Ternyata di 2019 dibuat undang-undang yang masih memuat presidensial threshold. Nah, yang ketiga, kajian akademis kalau tidak ada presidensial threshold, maka muncul beberapa pertanyaan kita. Pertanyaan dan jawaban. Nanti maksud saya gini loh, yang maju siap-siap kecewa juga. Harus menemukan satu yang betul-betul luar biasa, yang bisa dipahami oleh bangsa dan dipahami juga oleh hakim MK. Karena gini, kalau misalnya bilang, saya ini mau maju menjadi calon presiden atau calon wakil presiden, misalnya siapapun yang mau maju ya, untuk judicial review, dia akan bilang, legal standing Anda kami ragukan. Partai mana yang sudah bersiap-siap mengajukan Anda sebagai calon presiden atau wakil presiden? Kalau mengatakan kami sebagai pemilih, kami ingin yang dipilih itu banyak, dia bilang sudah pernah dipatahkan argumen itu sebelumnya. Jadi harus ketemu argumen baru. Nah, karena itu tadi saya gembira dengan argumen bahwa presidensial threshold ini menyebabkan modal besar, perlu balik modal, di belakangnya ada bohir politik, dan karena itu punya potensi buat korupsi. Ini salah satu yang menurut saya akan membuka mata para hakim MK, argumentasi baru. Cari satu, saya punya satu argumentasi baru, tapi sedang saya ukur dengan survei supaya secara metodologis dia tidak hanya induktif, tapi nanti memenuhi pemenuhan pelan-pelan menuju deduktif lah gitu. Kalau logika ilmiah Prof terukur dengan saya, Ya. Semua rapi, susunan, Pelan-pelan ya. Penjelasannya juga menarik. Tapi kalau pikirannya ilmiah mengatakan masih bisa, kalau perasaan Prof bagaimana? Oh, perasaan mengatakan masih bisa. Ini yang seru. Jadi ini pikiran dan batin. Jangan-jangan ini juga sebuah sinyal yang dilemparkan oleh ayahanda Abung ini, Pak Firly, karena dia melihat, jangan-jangan ya, mudah-mudahan saya salah juga, nggak apa-apa Pak Firly ya kalau nonton. Maksudnya begini, teleologi itu ada dua kebaikannya. Yang pertama, karena semua peristiwa dan kejadian itu, tujuan itu punya niat-niat baik, tapi bisa juga karena ini yang paling menarik, catatan kenapa hal-hal seperti ini bisa berubah, kalau oligarki pecah kongsi. Nah, itu yang penting. Jadi oligarki itu sudah pecah kongsi. Jadi artinya belum yakin siapa yang akan maju. Kalau itu maju karena berdasarkan hasil survei, kesukaannya tinggi, likability bukan elektabilitas. Karena kan belum ada narasinya buat jadi presiden. Jadi pertanyaannya, apakah Anda bersedia memilih ini kalau pemilu hari ini misalnya, belum jelas hitung-hitungannya. Kalau dia kita angkat, partai yang mau mendukung siapa? Nanti dia mau nggak ngasih kita sekian? Nah, kalau itu pecah kongsi, maka bisa muncul desakan-desakan ke sistem politik real di lapangan, tactical ini, untuk melakukan perubahan. Atau ada orang-orang yang berpikir seperti ini, ya kan? 2 kali siapapun ini sudah oke, kalau yang kesana jangan deh gitu. Wah, itu kan ya nggak boleh sebetulnya. Tunggu sebentar, Ya. kita harus tanya kondisi praktek lapangannya sama Abung. Karena Abung kan mengamati waktu di KPK ini kerjaan partai politik dalam berbisnis politik lah, katakan begitu ya, termasuk proses pencalonan. Kira-kira kemungkinan partai pecah belah, negosiasinya berantakan begitu, akankah terjadi di 2024? Kalau dilihat kurenah politiknya ya, bahasa Melayunya ya, partai-partai mungkin nggak pecah belah di 2024 karena terlalu koruptif misalnya. Sebenarnya pertanyaan udah fair ini yang paling pas ditanya sama Prof. Enggak. Tapi Sebagai profesor ilmu komunikasi politik Beliau secara teori sudah pengamatan di luar ya. sudah Ya, profesor komunikasi politik lagi. kan Pak Abung melihat sampai ke dalam. Ya. Nah, kira-kira terjadi atau malah beliau ini berharap Terlalu terlalu tinggi, berharap Indonesia akan lebih baik dengan kondisi-kondisi perpecahan di partai. Kalau menurut saya apa ya, di Indonesia itu kan gini sih, Mbak Ferry, kalau pilkada ataupun pilpres ya, pilkada dan pilpres di Indonesia itu memang nggak bisa dihitung 1 + 1 sama dengan 2. Kenapa ini pengamatan saya yang awam ya, Prof. Karena saya awam politik dan saya juga nggak ikut partai dan lain-lain. Tapi boleh pada saat mulai saya amati itu sekitar 2004 ya kalau nggak salah, saya masih mahasiswa waktu itu di era Ibu Megawati waktu itu ya, dengan Pak SBY saat itu kan sebenarnya 5 pasang, kita, ada 5 pasang. kita rakyat, masyarakat, saya waktu itu masih mahasiswa itu nggak paham tuh, bahkan belum pernah dengar gitu dengan Pak SBY misalnya waktu itu. Tapi tiba-tiba kita kaget, kok menang
Pak SBY. Dan 2009 kemudian menang lagi, terus lompatlah ke era Presiden Jokowi. Pada saat itu juga benar-benar kan memang kan percepatannya cepat sekali, dan kayaknya sepertinya memang politik punya bahasanya sendiri, termasuk di pilkada, Prof, di provinsi kami dulu di Lampung beberapa kali itu yang tokoh politik atau misalnya mantan pejabat, mantan sekda dan lain-lain justru kalah sama misalnya dosen dulu ya di wali kota kita dulu pernah dosen biasa saja, nggak pernah aktif di politik dan lain-lain, tiba-tiba bisa mengalahkan karakter kuat. Jadi kembali lagi ke soal hitung-hitungan politik, dia punya hitungan sendiri. Dan kalau misalnya kita bicara di dalam politik ada korupsi enggak, atau misalnya kemudian ada jual beli transaksi atau enggak, itu sudah kita tahu ya, beberapa kali kita tangkap soal uang mahar politik dan lain-lain. Cuman ini menarik nih tadi kata Profesor Effendi soal jangan-jangan bukan dianya tapi cukongnya, dan cukongnya itu juga menanam modal di tempat jadi siapapun yang menang sebenarnya. Nah ini kan oligarki kan. Jadi itu katanya nanti tergantung hasil survei. Iya. Kalau survei lagi besar ke sana, 60% ke sana. Iya. Kalau calonnya cuma 2, 40% ini. Tapi kalau berbalik surveinya balik juga. Jadi kalau saya kutip bahasanya Bang Dandi, Bang Dandi Watchdog, Bang Dandi Laksono, siapapun yang menang, ya itu aja yang menang. Yang sudah tergantung oleh Bohir. Betul. Siapa Firly yang sering karena Bohirnya satu. Praktiknya persis yang diceritakan Prof. Effendi tadi. Kalau surveinya agak kuat si A, nanti akan lebih banyak dan selamat. Atau sebenarnya nggak akan lebih banyak itu, Bro. Jadi bagi mereka, bagi Bohir itu uangnya kan unlimited. Karena sekalian juga nyuci uang, sekalian juga memang uangnya berasal dari daripada repot-repot muter ke British Virgin Island misalnya atau ke Panama Paper dan lain-lain, lebih baik langsung masukin aja. Dan semuanya bisa kita dari beberapa kali pilkada ya maupun saya nggak tahu kalau pilpres ya. Ini mungkin Prof yang lebih paham. Itu berkarung-karung uang tunai. Diserahkan. Pertanyaan kita kan kenapa harus tunai? Kenapa harus semuanya tunai? Saya nyimpan uang di celengan ayam itu kali. Tapi yang menarik adalah temuan tadi dikaitkan dengan proses pencalonan. Karena ini kan kita sedang berbicara candidacy pencalonan. Jadi artinya Chief Abung tadi mengatakan di daerah Lampung pun atau beberapa tempat lain ada orang-orang yang tidak diduga bisa dicalonkan dan menang. Bisa menang. Nah, jadi artinya kalau ditarik pada teleologi tadi, kalau hitung-hitungannya belum pas, bisa pecah kongsi. Buktinya bisa terjadi pasangan-pasangan yang berbeda-beda. Nah, kalau pecah kongsi, maka bayangan saya tadi bisa sekarang ini bisa dikabulkan bahwa pemilu serentak tidak mengenal presidensial threshold. Kalau pecah kongsi, itu syarat utamanya sih. Jadi kita lagi bicara kongsi-kongsian nih. Doa kita adalah. Tapi kalau di oligarki kan nggak ada pecah kongsi. Apanya? Yang pecah kita adalah pecah kongsi, tapi kata Abang nggak ada. Yang pecah kongsi itu pasti di level partai atau di level kandidat. Bisa Oligarkinya aja tetap. puter-puteran tuh. Tadinya pengen di detik-detik terakhir wakilnya nggak jadi, terus pindah ke kubu lain gitu. Terus partainya cabut dan bisa. Tapi sepaham saya, Prof. Pecah kongsi dalam konteks candidacy artinya gini, belum di-set semuanya pada waktu yang tepat. Kalau dari episode 1 ke episode 2 biasanya kan di negara-negara yang 2 kali, kecuali ekonomi jelek itu berganti ya, tapi jarang berganti. Nah, kalau ada sesuatu yang baru seperti ini kan harus set ulang. Ya kan, apakah nanti dia menerima kalau calonnya lebih dari 2, mereka juga bingung sendiri. Lebih bingung gitu. Tapi kalau misalnya kita bicara soal layer oligarki ya, kita nggak bicara layer kandidat atau layernya si partai ya. Oke. Layer oligarki saya berani jamin nggak ada pecah kongsi. Kalau Prof. Effendi doanya pecah kongsi di partai sehingga membingungkan. Oh mungkin para saja, mungkin saja. Enggak, kalau itu saya setuju bahwa oligarki nggak pernah akan kelihatan pecah kongsi. Bukan Kalau Abung memang mau mereka nggak pecah kongsi. Kalau Kalau menurut saya
Oligarki itu punya bahasanya sendiri lagi Kan nih. oligarki tidak bisa turun Udah, Ferry. langsung pembuatan kebijakan. Iya, iya, iya. Karena Iya kan? karena oligarki. Nah ini seru nih. Jadi makanya saya bilang Iya. kalau doa Prof Effendi harapannya partai pecah kongsi sehingga menimbulkan kebingungan, Iya. penanaman modal bagi Bohir. Ya, Sedangkan Abung merasa Bohir tidak khawatir dengan pecah kongsi partai, dia akan tetap menanamkan. Jadi Abung ini termasuk yang pesimis. Sampai kemudian Bohir ini diambil paksa oleh KPK ataupun EM 57. iya, iya. Jadi doa Prof kayaknya tidak akan terlalu mujarab. Enggak, dalam hal itu saya sependapat sama dia, yaitu bahwa Bohir Tidak akan pernah. atau oligarki bukan, dia itu pernah pecah kongsi, tapi tidak akan terlihat seperti pecah kongsi. Itu dengan cepat, nanti 1 bulan 2 bulan sesudah yang lain menang, dia langsung Merecover. menyublim lagi. Iya, 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 iya. Jadi hampir nggak pernah Sudahlah, terlihat. kita tidak usah ribut. Mereka ini kita kuasai saja. Anda store ke sana ke sana. Harusnya gitu ya. Harusnya gitu dah. Karena kan logikanya kalau dia satu orang dia bukan oligarki kan namanya. Dia kan harus ada beberapa kekuatan modal yang Kata kunci yang mau nyambung ini tadi, ini persis nih kekuatan modal. Kata kuncinya tadi disebut oleh host kita, pakar hukum tata negara ini, transparansi. Jadi transparansi itu artinya harusnya kalau di Amerika Serikat itu orang menyumbang $25 saja itu tercatat Tahu. dengan baik. Bahkan saya pernah iseng waktu itu mau nyumbang $25 waktu Obama maju pertama kali, ya kan? $25 rupiahnya paling berapa itu? Ya 400-an ribu pada waktu itu ya, saya mau nyumbang, ditolak. Anda bukan, walaupun saya masukkan social security number karena sedang kuliah di situ, tapi disebutkan pernah kuliah di situ, tapi disebutkan bahwa Anda bukan warga negara. Jadi artinya, tapi ini transparansi, sama seperti kalau kita berbicara kan, saya sempat minta data itu di KPK waktu itu. Tapi ada grup bisnis di sini yang bisa nyumbang, Prof? Nggak ketahuan. Ketahuan. Nah, kan itu ketahuan Iya, iya. bahwa orang Indonesia itu suka Tapi nyumbang. diterima apa Nggak, nggak? pelan-pelan, bahwa orang Indonesia itu suka nyumbang sampai nyumbang pemilu Amerika Serikat karena suka nyumbang. Tapi- Suka bersedekah. Ya, tapi ketahuan dengan sistem Amerika itu ketahuan gitu. Nah, maksud saya kata kunci transparansi dari host kita tadi itu menjadi penting karena nanti jelang pemilu itu kan macam-macam semua. Bisa juga sumbangannya dalam bentuk bansos, ya kan? Bisa dong dalam aneka ragam bentuk. Dan itu berkali-kali kan saya minta datanya baik ke KPK waktu itu, ke Kementerian Sosial, ada dong datanya semua. Nah, kalau semua penyumbang tidak hanya dari negara kepada rakyat bansos, tapi juga mereka penyumbang pemilu itu betul-betul tercatat dengan baik, di situ tuh kita betul-betul bisa tahu ya, Bohir dengan ukuran besar, lain dengan gini, kalau misalnya rakyat mendukung calon tertentu, lalu mengumpulkan uang, dibatasi kan, angka terbesar dari rakyat berapa, dari pengusaha berapa, dan itu terpapar di sebuah yang bisa dilakukan cek dan Diakses dicek, oleh publik. bahkan oleh BPK, KPK misalnya, nah itu hal baru bagi kita. Karena tadi kata kunci dari host kan transparansi untuk pemilu yang memiliki presidensial threshold. Prof Effendi optimis, Bung, walaupun untuk kasus ini sering kalah di MK ya. Yang lain sering menang, tapi kasus ambang batas. Satu kali saya kalah. Satu kali. kalah. Saya Tapi nyesek ya, Prof? apa? Agak nyesek. Nyesek karena gini, saya itu agak lucunya, mohon maaf para pemirsa, saya lucunya begini, pada waktu saya mengajukan judicial review, memohon ya judicial review pemilu serentak itu, saya tidak, saya menang, tapi saya nggak sebutkan perlu ada presidensial threshold dihapus atau tidak dikenal, karena logikanya kalau pemilu Mestinya serentak langsung. nggak ada. Tapi kemudian dinyatakan bahwa itu adalah open legal policy. Open legal policy. Nanti Kebijakan hukum yang terbuka. pada waktu yang kedua, saya Diatur oleh partai pemenang enggak, dan koalisi. dan koalisi partai. Nah, tapi pada waktu yang kedua, saya maju, saya ikutin Mahkamah Konstitusi. Bapak-bapak dan Ibu Hakim Mahkamah Konstitusi yang mulia, saya setuju dengan Bapak dan Ibu. Itu bukan close legal policy yang terkait dengan pemilu serentak, tapi itu open. Saya setuju loh. Tapi nggak boleh dilaksanakan di 2019 karena pada waktu orang memilih di 2014 dulu kan nggak dikasih tahu bahwa kalau milih bonusnya buat presidensial threshold nggak boleh loh. Suara pemilu itu suara Tuhan yang nggak boleh tidak boleh digunakan untuk kepentingan apapun selain untuk legislatif gitu. Berarti kan udah cocok kan? ini Prof, maaf saya potong Prof. Sebelum kami semua terbingung-bingung Betul, mendengar betul, ya. pengetahuan Profesor Enggak. sebegitu fasihnya menjelaskan tentang
Sebenarnya saya yang belajar di sini dah. Ya. Ya. Jadi Sampai kalau udah mau kan udah kali MK dengan Enggak, saya bilang saya Udah. setuju Bapak dari Ibu Hakim MK, betul kan? udah Ferry itu profesor hukum tata negara, udah Saya ini mengkomunikasikannya. Prof. Effendi profesor komunikasi politik, saya yang awam sebenarnya. Sedikit Saya lagi tuh pengen profesor tanya nih. sebagai mungkin masyarakat ya, saya ini mewakili masyarakat ya. Setuju, Pak. setuju. Mewakili masyarakat. Ini kan soal biaya politik, bohir, terus dana-dana yang nggak jelas, terus itu kemudian si kandidat harus membayar hutang biaya politiknya ketika Dengan dia menang kebijakan. dengan kebijakan, dengan paket proyek, yang akhirnya ditangkap atau kemudian itulah karena kotor lah pemimpinnya. Ya. Sebenarnya ini kayak lingkaran setan ya, kalau saya lihat ya. Apa sih yang bisa memotong lingkaran setan itu Padahal saya mau supaya bertanya itu ke Abung. Betul. Dari pengalaman empirik di lapangan apa? Apa sih supaya kalau Prof. Effendi sudah kasih solusi transparansi salah satu. Ya, itu salah satu. Kalau Pak Abung yang praktik pengalaman kira-kira saya lagi mau bertanya ini dah. sebab kalau saya jawab Pak Abung jadi hostnya. Apa kira-kira? Nah, kan orang di lapangan bisa tahu nih, harusnya yang dipotong ini, bukan yang lain. Kalau Prof. Effendi tadi transparansi, mencegah banyak hal. Kalau Pak Abung tadi menyinggung partai dan oligarki. Selain itu apa kira-kira? Saya juga sebenarnya ini Prof, dari diskusi kita muter-muter saya berpikir karena saya belajar dari apa yang saya alami ditemukan di daerah ya. Itu pasti putarannya begitu aja. Paket-paketnya kemudian diarahkan ke Bohir, paket-paketnya kemudian dimenangkan ke. Sementara pada presidensial threshold kita belum menemukan buktinya. Iya. Iya. Kalau untuk di daerah itu udah itu Pilkada clear. threshold ada. Saya ingat ini. Clear banget bahwa akhirnya nanti di DPRD itu ada istilahnya dana bilung itu dana bina lingkungan, terus ada dana berbagai macam tuh dana aspirasi harusnya itu jadi bancakan gitu loh. Bung, ini pertanyaannya. Oke. Di Guyong dulu tahun 70-an, Al Capone dan Dia ya Al Capone dan Al Capone. menguasai dunia bisnis dan segala Ya. macamnya termasuk penegakan hukum. Solusinya sederhana oleh aparat penegak hukum. Uangnya yang diambil. Follow the money. Nah, sehingga keluarlah pasal-pasal yang mencegah pencucian uang kan. Karena uang itu yang diperlukan membuat mati. Di Indonesia politik mau dibersihkan, bisa nggak uang itu yang ditelusuri punya siapa dan dia yang ditangkap? Kan nggak mungkin orang partai terus ditangkap kan? Karena Abung menyebut oligarki yang tidak pernah terkalahkan, Tersentuh. itu terpecah. Bisa nggak kira-kira? Keren. Ini Dengan pertanyaan- produk hukum kita. Keren. Bisa Ini banget. pertanyaan penting yang harus dijawab oleh Iya. IM57 Dan sebetulnya. dia bingung, ini melanggar etik apa tidak? Ya, enggak dong. Sebagai kajian Enggak. IM57 Dia boleh. tidak. Enggak dong. Ini jelas-jelas tidak. nggak melanggar etik, nggak ada etik yang dilanggar karena kemudian kita kan bicara soal ide kan, di tataran Ya, ide. oke. Jadi kalau misalnya kemudian kita telusuri uangnya sampai ke kejahatan politik ini ya, kita harus melakukan refinding sih sebenarnya. Ya. Jadi harus ada penemuan hukum atau terobosan hukum karena memang sepaham saya belum ada pidananya tuh untuk kemudian menyumbang. Kalau lebih ada pidananya ya. Ada. Misalnya Oke. saya malah belum paham nih kalau misalnya ada orang punya duit 1 triliun misalnya nyumbang nih ke kandidat, boleh atau tidak? Itu saya Biasanya tidak langsung dong. Biasanya dalam bentuk misalnya buat bisnis cendol misalnya, bisnis pisang goreng. Kenapa tertawa Bung? Saya mencontohkan tidak langsung biasanya. Ya. oke lah. Saya Tapi- nggak paham bisnis karena Saya sebenarnya juga tidak saya paham. cuma tahu sepak bola. Saya juga sebenarnya tidak paham, Prof. Itu Kalau saya tadi tahu asal sebut saja. Liga 2, Liga 1 itu saya ngerti karena sepak bola. Nggak, kalau sepak bola saya paham kenapa Indonesia kalah dari Thailand dan lain-lain. Tapi saya tadi mengharapkan Chief Abung yang menjawabnya karena saya agak frustasi dengan satu jawaban standar yang ada di semua kelas-kelas. Apa? Makanya saya Apa, Prof? mundur aja jadi profesor. Apa, Prof? Karena jawabannya pasti meningkatkan literasi politik. Betul kan? Iya. Pertanyaannya adalah siapa yang melakukan?
Kalau Anda menyebut jangan melakukan dosen-dosen hukum tata negara. Saya dan aja nggak nyampe dosen-dosen- literasi politik itu apa. Jadi kalau yang menyatakan dosen-dosen hukum tata negara dan dosen-dosen komunikasi politik gagal mereka sudah. Buktinya istilah presidensial threshold aja berapa Salah. persen bangsa kita yang Terlalu elitis ya kali ya, bro. Iya, Atau coba. Betul kan? Jadi kalau saya jawab tadi saya kecewa, mendingan Abung yang Abung jawab. yang- Ternyata bisa dipotong. Bisa Bisa. dipotong kalau hukumnya menurut saya sudah ada, tinggal direvitalisasi ya. Iya. Dan apakah KPK atau nanti Satgas yang baru ini di Polri ini ya kan? Iya, iya. Bisa memotong itu. Oh, Anda dapatnya dari mana nih? Dari ini pakai nama ini, pakai nama hukum ini. tata negara, pakar hukum tata negara dulu jawab tapi Prof. Iya kan? Ada Itu kan? kejahatan atau enggak? Kejahatan. Bukan. Di atas jumlah tertentu. Ketika dia menyumbangkan uang Di atas jumlah gitu tertentu ke- ada. Ya. itu Kalau- itu pidana bukan itu Iya. loh. Jadi kan banyak bisa digunakan ya Hmm. pasal-pasal yang bisa digunakan. Kalau itu untuk kegiatan cuci uang. Mm-mm. Cuci uang itu kan kegiatan haram untuk mendanai Oh, iya. yang haram atau yang bersih untuk menutupi ini bisa. Tapi kejahatan Dan- ininya harus dibongkar dulu. Asal ya, Tindak asal. pidana asalnya harus dibongkar. Jadi yang menarik sekarang kan tidak hanya polisi, KPK, jaksaan, pajak, cukai ya, Ya. yang bisa. Sekarang hampir seluruh penyidik tindak pidana asal Ya. bisa kemudian menelusuri Asal uangnya. Asal uangnya. Artinya kalau uang itu dari hutan haram begitu ya, bisnis kayu haram dialirkan untuk kegiatan politik itu kena itu, Bu. Gitu. Jadi Ya, tapi dia harus dibuktikan dulu hutannya haram. banyak sekali bisnis hutan haram kan, Betul, cuman kan cuma Ini bisa harus- dilihat aja. Ini harus ada. hati-hati nih antara hutan haram dengan Hutan hutan haram dengan utang haram. Ini ya itu loh ini. Ini lama-lama bisa melebar. Pelepasannya minang sekali. Hutan, ya. Bisnis hutan kayu haram, ya, yang kemudian. Enggak, yang terjadi itu utang sebetulnya, betul kan? Berutang dulu Kalau- buat kandidasi dan biaya kampanye, betul Iya, nggak? Kang? kalau- Bukan hutan haram, utang haram. Jadi ada kan kejahatannya kan derivasi kan ya. Jadi kalau misalnya dia terbukti korupsi nih, dia ditangkap di OTT terus ditelusuri uangnya itu mengalir ke pilkada misalnya. Itu bisa kita cut dari oligarkinya ini nih. Uangnya kemana sih, dari mana, siapa yang ngejamin dan Nah ini ada menarik. Cuman- Bung, tolong jelaskan ya. Ini kaitan dengan pernyataan Abung barusan. ya Kalau di pilkada banyak penyumbang hutang haram ya, untuk kepentingan kampanye, saya itu nggak masuk akal ya, kalau di presiden itu tidak ada yang menitipkan hutang haram itu. Kenapa KPK cuma sibuk di pilkada tapi tidak pernah berhasil di? Karena itulah pernyataan tadi menjadi terobosan. Oke. Dan menjadi kalau itu betul ada novum data tidak menuju kepada salah seorang presiden manapun, tapi masa sesudah threshold, ya kan? Nah itu menjadi sesuatu yang penting. Atau pertanyaannya boleh dibalik nggak? Saya menanya ke Abung, tapi juga bolehlah kan Usako, Ya. ya kan? Harus Sakobunan. Pakar Pusako. komunikasi politik itu bisa membalikkan siapa yang host. Usako dan legacy. Ya. Pertanyaannya adalah gini, percaya nggak kita bahwa di pilkada itu dan pilpres ada pengusaha yang nggak nyumbang? Ya, Dibalik nih tidak pertanyaannya. percaya. Jadi artinya menyumbang boleh berdasarkan angka di batas undang-undang pemilu, betul ya? Pertanyaannya, percaya nggak kita bahwa di pilkada maupun pilpres banyak atau kalau disurveikan banyak, cukup banyak, sangat banyak pengusaha yang menyumbang melebihi bukan hanya ambang batas kandidasi, tapi ambang batas sumbangan. sumbangan. Ambang batas hutang politik. Itu. Kalau jawab saya termasuk apa, Bung? percaya nggak? Nggak, boleh Saya- sama-sama. Saya jawab pertama dulu, nggak percaya. Saya juga nggak percaya. Abung? Pasti pengen pesta semua sih ya. Jadi nggak percaya maksudnya Nggak kan? percaya, pasti ada yang terlibat. Berarti benar Pak Firly. Pak Firly benar. Saya dari dulu mendukung Pak Firly dan kebenarannya bersatu ya. Prof. Ya, ya. Abung yang menolak itu masalahnya. Tapi siapa tahu setelah mudah-mudahan- kita tonton, Ya. mereka yang mengajukan permohonan itu mau meminta ini sebagai bukti baru. Dan kalau Pak Firly berkenan jadi saksi fakta. Ya.
Ya. Sebelum diskusi kita tajam dan melebar kemana-mana, Merobek-robek. saya kasih kesempatan ke Abung dulu Iya, sebelum Prof. Iya. Kira-kira memperbaiki seluruh permasalahan ini, tadi kan sudah disampaikan, tapi kira-kira solusinya dan harapannya seperti apa? Kalau saya sih sederhana aja mungkin ya Prof, bahwa ini kan kausalitasnya memang nggak pernah akan ada ujungnya ya. Jadi ketika orang mau mencalonkan diri butuh modal bla 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 bla. Tapi sebenarnya kalau memang pemimpin existing ya saat ini ya, karena kalau nanti kemudian kita ngomongin yang lalu atau yang depan, kalau presiden kemudian bisa memberikan pendidikan politik kepada rakyat dan ini yang benar, yang maksudnya ini contoh aja misalnya uang aja, politik uang. Politik uang selalu jadi masalah. Sementara kan Kasusnya tidak pernah naik ya. kasusnya nggak pernah naik, terus juga selalu yang ngejerit itu yang ya biasanya yang kalah gitu loh. Yang menang ya diam dan kemudian menjadikan itu halal gitu loh. Karena bisa ada kesempatan Ini yang mengembalikan modal. ini yang menurut saya adil lah dari dalam mulai dari dalam diri sendiri atau dalam pikiran sendiri. Jadi saya pikir kalau kita komit nih oke ya, nggak ada yang ngasih uang. Tapi hari ini kan presiden punya lembaga penegak hukum dia punya polisi, dia punya jaksa. Sekarang sudah punya KPK juga. Sekarang ya. Terus KPK lembaga negara kalau independen. kemudian kenapa saya ngomong presiden, karena memang beliau adalah pemimpin negara dan pemimpin tertinggi di Republik Indonesia. Jadi saat ini kita kalau presiden punya komitmen terus itu stop semuanya, nggak ada yang main uang. Tapi fair siapapun, baik itu partainya atau partai lawan atau semua partai, baik itu yang menang maupun yang kalah, kita konsisten, benar-benar nggak boleh ada yang main uang. Kalau ada yang main uang langsung cut atau langsung didiskualifikasi dan lain-lain. Saya pikir bisa lah. Saya optimis, saya tetap optimis. Iya kan? Saya tetap Optimis. optimis. Sama, tapi saya mau kata penutupnya ini penting betul dicatat Iya. diskusi malam ini. Pertama karena hari pertama Jadi berseragam ASN Polri, dan yang kedua ini perlu dicatat bukan tanggalnya, harinya. Yang kedua betulan ada buku Lembaga Negara Independen ini. Promosi buku Iya, Bang Uceng, Prof Uceng dengan kata pengantar Hakim MK Prof Saldi Isra. Saya mau mengatakan gini, ya kan? KPK itu lembaga negara independen. IM 57 ini juga lembaga negara independen. Apa yang mau saya katakan? Lembaga masyarakat sipil independen, supaya jangan keliru saya. Nah, yang mau saya katakan gini, Pak Firly menyampaikan sesuatu bagus jadi trigger. Kalau bisa para pemohon judicial review mengajak Pak Firly jadi saksi fakta. Itu novum baru kuat sekali. Tapi untuk memperkuat itu maka menjadi menarik. Chief Abung ini, Chief Nenggolan dan lain-lain itu ada di Satgas Bansos. Maksud saya, kata kuncinya kan transparansi, ya kan? Karena kita tahu setelah presidensial threshold ini ada 2 periode presiden, dan saya yakin kita percaya Pak Jokowi tidak, maka kita minta ke Pak Jokowi untuk sekarang membentuk Satgas dalam konteks dana-dana yang tadi menyumbang-nyumbang untuk kepentingan politik dalam konteks ini loh, dalam konteks pencalonan presiden. Anda jangan menunggu 2023 2024, keliru. Karena IM 57 ataupun ini apa namanya Satgas di bawah Polri sekarang? Belum diberi nama ya. Satgas ini yang 43 orang luar biasa ini itu nanti memperhatikan secara khusus. Pelan-pelan saya mau bilang apa? Siapa yang bayar surveinya? Kok tiba-tiba melonjak? Siapa yang bayar surveinya? Uangnya dari mana? Kalau lagi kampanye kemana, diamati betul. Siapa yang menyumbang, jumlahnya berapa, termasuk nanti pada waktu sudah ditetapkan sebagai pasangan calon. 43 orang ini sebagai IM 57 boleh, tapi sebagai aparat ASN di kepolisian jadi bisa. Profesor ya beliau ini. Bukan. Maksud saya biar diskusi kita malam ini pada hari pertama konkret ini konkret. Jadi bukan hanya Satgas Bansos, tapi Satgas yang mengamati sumbangan orang itu nggak boleh melebihi yang ada di
ketentuan undang-undang. Ketentuan. Begitu ada, maka dia memenuhi apa yang disinyalir oleh Pak Firly. Dan itu berarti adalah dampak real dari presidensial threshold. Dan kalau ini bisa ditemukan sebelum pencalonan bahwa ada calon-calon yang disupport oleh para cukong misalnya, Bohir. apalagi kalau itu dari uang-uang yang tidak jelas, Satgas ini mengamatinya, ini bisa jadi saksi novum lagi ke Mahkamah Konstitusi. Tapi kalau kita gagal, paling tidak nanti di proses pencalonan dan seterusnya ke depan, apakah jual beli tiket nggak waktu pencalonan mencapai 20%? Begitu ada dan ditemukan oleh Satgas, apa namanya, kita sebut Satgas apa? Satgas Diskualifikasi. khusus. Satgas kandidat presiden, atau Satgas kandidat dan kampanye presiden. Satgas khusus anti money politik. Satgas anti korupsi dalam pemilu. Anti money Satgas politik. anti korupsi pilpres. Pilpres. Kita spesifik nih. Nah, kalau itu ada, maka mereka yang sudah dapat tiket pun bisa didiskualifikasi karena acaranya host Profesor Dan Ferry Amsari pada malam ini. Partai pengusungnya tidak diperbolehkan pemilu berikutnya. Tidak boleh mengusung satu pemilu selanjutnya. Wow, konvensi. Dahsyat sekali Memang itu. tidak sia-sia saya mengundang Dahsyat sekali. Prof. Effendi. Kedua orang ini, Ya. IM57 ini kan. Karena gagasannya cukup nakal, tapi mudah-mudahan berani diterapkan oleh. Saya rasa penting karena Penting. hukumnya ada ya, tapi belum ada satgasnya, ya kan? Ada satgas bansos ya, atau satgas yang khusus memperhatikan. Lebih nggak dari angka itu, ya kan? Bahkan kalau ada sinyalmen dari Pak Firly ini berarti angkanya besar. Ya. Yang menarik dari pidato Pak Kapolri terkait pemindahan teman-teman ke kepolisian adalah fokus kepada pencegahan dana bansos dan dana pen Nah, oke. yang bukan tidak mungkin berkaitan dengan kebutuhan politik Ya. di masa depan. Mudah-mudahan saran Prof. Effendi didengar Iya. dan dijalankan. Hore, kita akan punya satgas pencalonan, satgas anti korupsi pilpres. Ya. Wow. Itu cukup dengan perkap dan atau PP saja. Ya, satgas anti korupsi pilpres. Oke. Terima kasih Prof. Sama-sama. Ya. Terima Agung kasih. sudah kasih. mewarnai diskusi hari ini. Ya. Gagasannya heboh, mudah-mudahan nanti akan didengar oleh banyak pembuat kebijakan. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.